Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Naila Rahma Sintia Aulia dari kelas 2A dengan NPM 25782020. Pada video ini saya akan mendemonstrasikan hasil praktikum Smart Environment Client Application berdasarkan user story yang telah diberikan. Sekarang kita akan masuk ke user story-nya. Di sini ada 12 user story. Sekarang kita akan masuk ke dalam user story yang pertama, yaitu user story-nya adalah fresh database dan auto shading verification. Skenario-nya menghapus atau memastikan file database belum ada di dalam folder, lalu menjalankan server flash. Hasil yang diharapkan adalah file database dan data dummy otomatis tercipta, terminal server berjalan normal tanpa error, menandakan fungsi db create all dan set database sukses mengeksekusi data dummy awal. Nah, jadi di sini kita akan menghapus terlebih dahulu. Ini ya, si instance ini. Jadi kita harus memastikan bahwa database itu belum tersedia ya. Jadi kita harus menghapus database-nya terlebih dahulu, karena kan sudah dibuat sebelumnya, tapi ini diminta untuk dihapus terlebih dahulu. Selanjutnya kita akan menjalankan server flash. Sini kita jalankan pakai py app 25782020.v. Di sini dapat dilihat ya bahwa server berjalan tanpa error, database berhasil dibuat secara otomatis, dan sistem juga menambahkan data awal ke dalam database. Data awal tersebut nantinya akan digunakan untuk proses login atau pengujian not perangkat. Dengan demikian user story 1 itu kita lolos ya, karena udah berhasil dijalankan. Kita lanjut ke user yang kedua, yaitu penolakan akses akun tidak terdaftar. Skenario-nya menjalankan klien app lalu mencoba login dengan username atau password acak yang salah. Hasil yang diharapkan, klien app menampilkan pesan error atau response code 401 unauthorize dari server dan menolak masuk ke menu utama. Selanjutnya kita akan menjalankan aplikasi klien. Kita buat cmd. Nah, di sini kita akan menjalankan aplikasi klien menggunakan perintah py klien 25782020.py. Nah, sebelum kita menambahkan di py klien ini, kita juga harus ngerunning di app-nya ya. Jadi kita harus ngerunning juga si app-nya sampai ada running on http. Nah, itu baru bisa berjalan si kliennya. Setelah itu kita akan setelah program ini berjalan, itu akan muncul menu utama, yaitu ada dua pilihan. Yang pertama ada login dan exit. Kita akan memilih login dengan memasukkan angka 1. Kemudian kita akan mencoba login menggunakan akun yang tidak terdaftar ya, yaitu mungkin Naila. Passwordnya mungkin kita buat cantik. Oke. Nah, di sini sudah proses login sudah dilakukan dan sistem menampilkan pesan login gagal. Karena login gagal, kita tidak dapat masuk ke menu utama aplikasi. Hal ini menunjukkan bahwa sistem berhasil menolak akun yang tidak terdaftar. Jadi di bagian user story 2 itu kita berhasil. Selanjutnya kita akan masuk ke user story 3, yaitu adalah login sukses dan token saving viewer role. Login sebagai role viewer
viewer hasil dari shading, login berhasil aplikasi klien masuk ke menu utama, mahasiswa menunjukkan bukti bahwa token JWT berhasil didapatkan dan disimpan di memori lokal klien. Sini kita mungkin pilih 0 dulu. Kita ulang. Oke. Di user story 3 ini kita akan melakukan login menggunakan akun viewer. Jadi kita akan running terlebih dahulu. Ulang. Nah, di sini kita akan masukkan login terlebih dahulu. Setelah itu kita akan masukkan username dan password yang benar. Tapi kita masuknya lewat viewer ya. Viewer 1 2 3. Oke. Sini login berhasil. Sistem menampilkan informasi usernya adalah viewer dan role-nya juga viewer. Kemudian muncul 3 menu yang dapat diakses oleh viewer, yaitu ada View All Notes, View Note Telemetry, dan Logout. Hal ini menunjukkan bahwa role viewer berhasil dikenali oleh sistem pada proses login. Jadi server mengirimkan JWT token yang kemudian disimpan ke dalam variabel token pada aplikasi klien. Token tersebut digunakan untuk mengakses endpoint yang membutuhkan autentikasi. Gitu. Sekarang kita lanjut. Di sini berarti kita lolos ya user 3 karena sudah bisa masuk ke dalam viewer. Selanjutnya kita akan user story 4, yaitu hak akses data akun viewer. Pada akun viewer yang sedang aktif memilih menu View All Notes, klien app berhasil menampilkan tabel note perangkat yang rapi dan terminal server flash mencatat log masuk HTTP get nodes npm 200. Oke. Selanjutnya kita akan yang keempat ini kita akan masih menggunakan akun viewer, tapi sekarang kita akan memilih menu 1, yaitu View All Notes. Kita pilih menu 1. Nah, setelah berhasil menampilkan tabel daftar note, pada tabel tersebut terdapat 2 note, yaitu yang pertama ada sensor suhu lab jaringan, yaitu lokasinya di gedung A dan statusnya aktif. Sedangkan yang kedua itu ada sensor kelembapan koridor, lokasinya gedung B dan statusnya maintenance. Nah, hal ini menunjukkan bahwa akun viewer berhasil mengakses dan melihat seluruh data nodes yang tersedia. Dan di sini juga sudah menampilkan ya get nodes HTTP dengan keterangan 200. Oke, kita kembali lagi ke sini. Nah, di sini berarti user story 4 kita berhasil. Selanjutnya kita akan masuk ke user story yang kelima, yaitu pemblokiran aksi manipulasi, yaitu viewer masih menggunakan akun viewer memaksa memilih menu control node untuk mengubah status perangkat. Klien app menampilkan pesan penolakan dari server berupa 403 forbidden atau permission denied. Terminal server mencatat log masuk HTTP put atau node npm 403 akun viewer terbukti gagal memanipulasi data. Nah, di sini kita akan mencoba melakukan akses ke menu yang seharusnya hanya dapat digunakan oleh admin ya, admin only. Jadi di sini tuh kalau di viewer itu hanya menampilkan 3 pilihan, hanya ini yang bisa kita pilih. Sedangkan untuk control, delete, add dan lain-lain itu hanya ada di admin ya. Jadi kalau kita pilih 3, dia akan pilihan tidak valid gitu. Mau kita pilih 4 juga sistem akan kembali menampilkan pilihan tidak valid. Jadi hal ini tuh terjadi karena akun viewer hanya memiliki akses ke menu View All Notes atau View Note Telemetry dan Logout. Jadi dengan demikian akun viewer tidak dapat melakukan manipulasi data perangkat gitu. Karena viewer hanya dapat mengakses 3 pilihan ini saja, sedangkan sisanya itu hanya admin yang bisa mengakses. Oke, kita lanjut.
ke user story 6, yaitu session management atau logout dan token clearing. Memilih menu logout pada klien app langsung melempar user kembali ke menu awal atau login dan membuktikan token JWT di dalam variabel memori lokal telah terhapus bersih. Oke, di sini kita akan coba. Jadi di user story 6 ini kita akan memilih menu logout dengan memasukkan angka 0. Nah, ini logout berhasil. Setelah itu aplikasi kembali ke menu awal yang berisi login dan exit. Hal ini menunjukkan bahwa sesi pengguna berhasil diakhiri ya. Oke, kita lanjut. Ini berhasil. Setelah itu kita lanjut ke user 7, user story 7, yaitu login sukses administrator. Melakukan login ulang pada klien app menggunakan akun admin bawaan hasil shading. Login sukses, klien app masuk ke menu utama dengan hak akses penuh administrasi jaringan terbuka. Oke, sekarang kita akan masuk ke dalam admin dan kita sudah tidak memakai viewer lagi ya. Kita masuk, pilih nomor 1, loginnya admin 1, 2, 3. Nah, sini kita sudah memasukkan username yang benar dan login akan berhasil dan sistem menampilkan user admin dan role admin. Kemudian muncul 8 menu yang tersedia, yaitu ada view all nodes, add node, control node, delete node, generate telemetry, view node telemetry, view system logs, dan logout. Nah, ini yang saya bilang tadi bagian-bagian yang hanya bisa diakses oleh admin ya. Di bagian ada add node, ada control node, ada delete node, generator, telemetry, terus view system logs gitu. Nah, jadi dari tampilan ini terlihat bahwa admin itu memiliki hak akses penuh terhadap sistem. Selanjutnya kita akan lanjut. Ini kita sudah berhasil untuk login sukses. Selanjutnya kita akan ke user story 8, yaitu eksekusi kontrol perangkat jaringan. Memiliki menu control node, memasukkan ID node 1 yang awalnya berstatus aktif, lalu ubah status operasionalnya menjadi maintenance. Klien app menampilkan status sukses terupdate, terminal server mencatat log request HTTP put node npm 1200. Di sini kita akan memilih menu 3 ya pada user story 8 ini, yaitu control node. Kita akan pilih, setelah itu kita akan memilih ID node yaitu 1, karena tadi kan yang 1 aktif kan. Kita mau ganti menjadi maintenance. Kita ganti menjadi status perangkatnya yaitu maintenance. Nah, di sini ada tulisan update berhasil dilakukan, sistem menampilkan pesan node berhasil diupdate. Dan di app itu juga ada put node 257820201 HTTP 200. Itu yang menandakan kalau kita berhasil gitu. Jadi hal ini menunjukkan bahwa admin berhasil melakukan perubahan status perangkat jaringan. Kita lanjut ke ini berhasil ya. Sekarang kita lanjut ke user story 9. Pembuktian otomatisasi audit trial. Memilih menu view system logs pada klien app. Muncul baris log baru di tabel paling bawah yang membuktikan bahwa aksi di US8 tercatat secara otomatis. User admin melakukan tindakan update node pada perangkat tersebut. Oke. Kita kembali lagi ke CMD-nya. Di user story 9 ini kita akan memilih menu nomor 7, yaitu view system logs. Nah, sistem akan menampilkan daftar log aktivitas yang tersimpan. Pada daftar log tersebut terdapat informasi seperti ID-nya,
terus ada user ID-nya, ada nama node, terus ada action-nya apa, tadi kan kita melakukan update ya, terus ada timestamp-nya. Nah, di sini terlihat bahwa terdapat aktivitas update node yang baru saja kita lakukan sebelumnya di user story 8. Hal ini membuktikan bahwa setiap aktivitas penting yang dilakukan admin otomatis dicatat oleh sistem ke dalam audit trail. Seperti itu. Sekarang kita lanjut ke, ini sudah berhasil, sekarang kita lanjut yang user story 10. Pengujian logika bisnis proteksi maintenance. Memilih menu view node telemetri lalu menginput ID perangkat 1 yang berstatus maintenance hasil dari use 8. Klien app langsung intercept request sebelum dikirim atau server menolak request lalu memunculkan pesan peringatan khusus akses ditolak, peringatan sedang dalam masa perawatan atau maintenance. Oke. Kita lanjut, buka CMD lagi. Sini di menu di user story 6 ini kita akan memilih menu nomor 6. Kemudian kita akan memasukkan ID node 1 yang sebelumnya telah diubah menjadi maintenance tadi ya. Kita update. Nah, karena node tersebut sedang dalam status maintenance, jadi sistem itu akan menampilkan pesan node sedang maintenance. Data telemetri tidak ditampilkan karena perangkat sedang dalam masa perawatan. Hal ini menunjukkan bahwa aturan bisnis proteksi maintenance berhasil kita terapkan. Seperti itu. Selanjutnya, ini sudah berhasil. Selanjutnya yang ke-11, yaitu simulasi server crash atau jaringan terputus. Biarkan CLI dari klien app tetap menyala, mahasiswa berpindah ke terminal server flash, lalu mematikan server secara paksa, CTRL plus C, kembali ke klien app dan pilih menu view all device. Klien app tidak boleh crash atau keluar dengan error trackback. Python block exec harus sukses menangkap connection error dan menampilkan pesan error gagal terhubung ke server. Oke. Kita bakal coba. Sini kita disuruh jadi pada pengujian ini kita akan membiarkan aplikasi klien tetap berjalan. Kemudian kita akan berpindah ke terminal server dan menghentikan server flash menggunakan CTRL-C ya tadi. Sebentar. Oke. Sini sudah berhenti ya yang yang server flashnya. Jadi setelah server flash berhenti, kita akan kembali ke aplikasi klien dan memilih menu view all node. View all node. Oke, nomor 1. Nah, jadi karena server sudah tidak aktif, sistem akan menampilkan pesan server tidak dihubungi. Meskipun kondisi ke server terputus, aplikasi tidak mengalami crash, tidak berhenti secara tiba-tiba, dan tetap kembali ke menu utama. Hal ini menunjukkan bahwa penanganan connection error menggunakan try expect berjalan dengan baik. Kita lanjut, ini sudah berhasil. Kita lanjut yang terakhir, user story 12, yaitu recovery dan reconnection system. Jalankan kembali server flash di terminal kiri tanpa merestart klien app di terminal kanan. Jalankan kembali menu view all device. Klien app serta otomatis sukses terhubung kembali auto recovery ke server yang baru menyala dan menampilkan data table inventaris secara normal. Oke. Di sini sebelah kanan aja ya. Oke, di sini kita langsung aja jalanin di sini. Nah, di sini kita jalanin kembali. Kita tunggu. Oke.
Sekarang di sini kita akan tadi kan kita sudah mengaktifkan kembali. Jadi kita akan kembali ke aplikasi klien yang masih berjalan tanpa melakukan restart aplikasi. Kemudian kita akan memilih menu View All Notes kembali. Nah, ini sistem tetap berhasil terhubung kembali ya ke server dan menampilkan tabel daftar note seperti sebelumnya. Hal ini menunjukkan bahwa aplikasi mampu melakukan reconnect ke server setelah koneksi kembali tersedia tanpa perlu menutup dan membuka ulang aplikasi klien. Dengan demikian, seluruh user story mulai dari user story 1 sampai user story 12 berhasil kita jalankan sesuai dengan kebutuhan sistem yang telah ditentukan. Demikian demonstrasi praktikum Smart Environment Client Application yang telah saya buat. Saya akhiri, terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.